Oke. Baik anak-anak semuanya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas hari ini. Berkatlah kami saat belajar bersama pada hari ini. Agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami nantinya. Terangkan di dalam pikiran kami agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak. Sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada anak-anak semuanya. Kalian pernah nggak sih melihat teman-teman di sekitar kalian itu dikucilkan, tidak punya teman, terus diejek dari filmnya, diejek nama orang tuanya, siapa yang suka main Oh, sama kalian sama ya. Jadi itu masih sering terjadi ya di sekitar kita. Nah itu dikurang-kurangin ya anak-anak, karena itu tidak baik. Itu nanti kalau teman kita tidak sanggup menerima kata-kata itu, nanti teman kita berkecil hati. Lalu, hari ini kita mau belajar apa? Sudah ada yang tahu atau belum? Jadi hari ini tuh kita mau belajar tentang Nabi Amos. Sebelum itu siapa yang sudah tahu siapa itu Nabi Amos? Siapa ya? Siapa ayo? Siapa yang sudah tahu? Ayo, ini baru dibilang tadi udah bilang sama bapak-bapak. Ayo, jadi anak-anak pada yang tahu itu siapa Nabi Amos? Oke, ya. Jadi Nabi Amos ini adalah seorang nabi kecil yang berasal dari Tekoa dekat Yerusalem. Nah, Nabi Amos ini adalah nabi yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Nah, kenapa Nabi Amos yang dipilih Allah? Karena Allah merasa Nabi Amos cocok untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel. Nah, Bu Salsa ribut Bu. Iya, maaf Salsa, tolong diperhatikan dulu. Nanti kamu ibu tanya kamu nggak tahu. Iya Bu, maaf. Nah, ini anak-anak bisa dilihat kan gambarnya anak jelas kan? Jadi Nabi Amos adalah seorang nabi yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Menurut anak-anak Nabi Amos itu orang kaya atau biasa-biasa aja? Biasa kaya. Tenang. Jadi Nabi Amos itu bukan orang kaya teman-teman. Nabi Amos ini adalah seorang gembala dan seorang yang merawat itu pohon ara. Apa? Pohon ara. Kebetulan ibu juga tahu gimana. Sama kalian anak. Oh kayak gini anak gembala kayak terong warnanya ungu. Oh kayak gitu ya anak. Jadi anak-anak mohon kebisikan suaranya ya, kita sedang belajar. Jadi suatu hari Allah itu meminta Nabi Amos untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Nah, kenapa Nabi Amos ini diminta untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel? Karena pada zaman Nabi Amos ini
kaya ya, sangat-sangat mewah. Yang kedua, orang miskin sering diperlakukan tidak adil, ditindas. Yang ketiga, ada orang yang suka berbohong dan curang. Nah, ini anak-anak, apakah kalian suka melihat di sekitar kalian orang yang suka berbohong dan curang? Dikurang-kurangin berbohongnya anak-anak. Yang keempat, ada yang mengambil hak orang lain. Jadi bukan hanya, tetapi dia mengambil hak orang lain. Lalu yang kelima, banyak orang rajin beribadah tapi sikapnya tidak baik kepada sesama. Jadi dia cuman, ya udah, dia cuma ke gereja aja tapi tidak menjalankan kewajiban yang sesungguhnya. Lalu yang keenam, orang yang lemah dan miskin sering diabaikan. Nah, ini tidak didengar teman-teman. Anak-anak. Anak-anak ini orang yang lemah dan miskin sering diabaikan. Jadi yang di sini suara-suara rakyat-rakyat yang miskin ini tidak didengar. Kayak ini sering pendidikan. Gimana ini? Emang kenapa di Indonesia? Ada apa? Ya orang di sini masih banyak bu. Oh iya betul. Nah jadi ini merupakan 6 gambar ini adalah gambaran situasi bangsa Israel pada masa Nabi Amos. Begitu ya nak? Ya iya ya. Nah selanjutnya itu pesan Allah melalui Nabi Amos kepada bangsa Israel itu apa aja? Ada yang tahu apa aja pesannya? Pesan yang akan disampaikan. Jadi pesannya itu adalah ini. Ya pesannya itu ini. Allah meminta bangsa Israel untuk mengasihi sesama, untuk saling tolong menolong orang terkhusus yang lemah, terus juga berkata jujur, serta yang terakhir berlaku adil kepada semua orang. Jadi ya kita tidak boleh pilih-pilih, juga sebagai teman kita tidak boleh pilih-pilih ya teman-teman, anak-anak. Jadi selanjutnya kita mau membaca bacaan dari kitab suci. Marilah kita membaca bacaan ini bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Aku membenci, aku menghinakan kerajaanmu, dan aku tidak senang pada keburukan rayamu. Sungguh apabila kamu bersama kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatan berupa ternak yang kabur, aku tidak mau pakai. Karena daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian, lagu-lagu tidak mau mengaturnya, tapi biarlah keadilan berbulu-bulu seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih ya Nana sudah membaca ini bersama-sama. Nah, dari bacaan ini tadi, ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu ya tentang Nabi Amos, sama seperti bacaannya dari Amos. Ini berkaitannya itu di bagian yang terakhir, kalimat terakhir, yang tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah tadi kan dijelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Amos agar bangsa Israel bisa hidup dengan adil. Jadi ini dari bacaan ini juga berkaitan ke materi kita pada hari ini. Nah selanjutnya kita diminta untuk melihat gambar ini ya anak. Ayo masih ada nggak di sekitar kita yang ada seperti ini? Namanya gadget. Masih bisa. Nah dari gambar ini ibu mau minta kalian untuk berdiskusi aja, nggak usah rame-rame di samping kanan kirinya aja, berdiskusi singkat dari gambar ini.
Ayo Nana, mari berdiskusi bersama teman-temannya. Gimana? Apakah kalian juga masih sering mengalami hal seperti ini? Masih enggak? Masih ada yang suka diejek kok. Ini ngejek-ngejek Bu. Oh, ngejek Bu. Iya, ngejek kan bener yang diejek. Kalau yang tidak diajak bermain, siapa yang sudah tidak diajak bermain? Angel, enggak. Oh, Angel. Oh, ini kayaknya di belakang tidak pernah ada teman. Kalian nggak ada temenin? Kalian tidak temenin? Tidak ingin tidak mau bersama kami Bu. Kenapa? Tidak suka Bu. Oh, suka teman ya? Iya. Besok-besok dibangunin biar nggak terlambat. Nggak tahu rumahnya. Oh, nggak tahu rumahnya. Oke. Jadi gimana? Diskusinya sudah selesai atau belum? Belum. Oke, siapa yang mau maju untuk menyampaikan hasil diskusinya? Tadi kan lagi kan banyak yang menunjuk Angel. Ayo Angel, sharing hasil ininya, diskusinya. Masih ingat nggak pertanyaannya apa? Apa ya pertanyaannya? Pertanyaan apa? Ya, pertanyaan itu kok diulang. Jadi pertanyaan itu menurut anak-anak di dalam gambar ini apa yang terjadi? Lalu apakah anak-anak yang ada di gambar ini diperlakukan dengan adil? Nah, terus kalau kamu yang ada di posisi dia, gimana perasaannya? Terus apa yang akan kamu lakukan? Itu gimana? Dari hasil diskusi di ketiga gambar itu ada yang temannya diejek, terus itu ada temannya yang gak diajak main bareng bersama, pada saat di kelas temannya dikucilin atau ditinggalin gitu sendiri. Kalau misalnya perasaannya, kalau saya di posisi itu saya sedih karena saya gak punya teman-teman jauhin saya gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Angel ke depannya? Kalau misalnya saya dijauhin teman-teman, saya cari teman lain. Nah, Angel mau menunjuk siapa lagi? Yang mau Ayo ya, menjawab pertanyaannya tadi, Tri. Kamu tidak mengenal Ibu ya dari tadi. Ayo jawab pertanyaan Ibu. Pertanyaannya, menurut kamu di dalam gambar ini apa yang terjadi? Lalu kamu lihat di dalam gambar ini adil enggak? Teman-teman yang di situ diperlakukan secara tidak adil atau enggak? Lalu perasaan kamu gimana kalau kamu jadi mereka? Di gambar itu pastinya saya melihat ada teman yang diejek Bu, terus teman yang tidak diajak main, terus teman yang tidak diajak datang. Nah dari situ menurutku itu nggak adil Bu, karena terutama di bawah Bu, temannya yang tidak diajak datang, itu nggak adil. Terus perasaannya ya pasti sedih lah Bu. Jangan sedih, Tri. Apalagi yang sudah diajarin sama itu Bu. Pernah nggak diajak masuk kelompok Bu? Ingat banget aku Bu pas di sini dulu apa ya? Ini cara masuk nih. Bukannya ada. Udah mulai ngomong kan? Bentar lagi mau perpisahan kok.
ketika kita dibeda-bedakan pasti perasaan kita kan sedih, kita merasa asing. Jadi alangkah baiknya jadi anak-anak bisa sekarang mulai saling merangkul, terima harus berbaikan. Diam dengan Marcel, Yusmita
dari gambar tersebut, di sini pesannya untuk kita itu kita diminta untuk berkata jujur kepada teman dan beda jauh. Kita diminta untuk berbagi dan menolong teman. Kita diminta untuk tidak mengejek atau menyakiti teman. Kita juga diminta untuk bersikap adil kepada semua orang. Karena melalui Nabi Muhammad tadi, Allah mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih dan selanjutnya kita sudah sampai pada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan belajar kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan apa? Ada yang udah tahu belum kesimpulannya? Bersikap adil, Betul. Betul sekali Kak Tessa. tidak boleh berbohong. Betul sekali, Dini, ada lagi? Tidak boleh menghina lu. Oke, jadi di sini kesimpulannya kita belajar dari Nabi Amos ini bahwa Nabi Amos adalah nabi yang diutus Allah. Nabi Amos berani menyampaikan kebenaran. Nabi Amos juga membela orang kecil, lemah dan tertindas. Juga